Selamat datang kembali di Tonton atau Skip. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film horror thriller tahun 2022 berjudul Texas Chainsaw Massacre. Tenang saja, video ini bebas dari spoiler. So sit back and enjoy. Film dibuka dengan sebuah video lama yang diputar tentang kejadian di film originalnya. Di video itu dijelaskan sekumpulan remaja yang dibantai oleh keluarga sadis yang tinggal di pedalaman Texas. Satu-satunya yang selamat adalah wanita bernama Sally Hardesty. Video itu diputar di sebuah toko, ditonton oleh wanita bernama Lila. Lila bertanya pada penjaga toko apa yang terjadi pada Hardesty. Penjaga toko itu menjawab, Hardesty menghabiskan hidupnya mencari pembunuh yang membantai teman dan keluarganya. Lila kemudian keluar dan bergabung bersama kakaknya, Melody. Keduanya pergi bersama teman Melody, Dante, dan pacarnya, Ruth. Mereka menuju sebuah kota mati bernama Harlow. Dante, seorang influencer sosmed, membeli kota itu di sebuah lelang yang diadakan oleh bank. Dia berencana menjual properti di kota itu pada orang kaya untuk dijadikan komunitas baru yang modern dan idealis. Saat di jalan menuju Harlow, mereka terlibat cekcok dengan warga Texas bernama Richter dan bertemu dua polisi yang mencegat mobil mereka. Para warga Texas tampaknya curiga tentang rencana Dante pada kota itu. Ketika mereka berempat tiba di Harlow, mereka baru tahu kalau Richter ternyata adalah kontraktor mereka. Tak lama kemudian, mereka bertemu wanita tua bernama Virginia yang masih tinggal di sebuah panti asuhan yang dulu dia kelola. Virginia mengklaim dia sudah membayar hutangnya pada bank dan masih menjadi pemilik sah panti asuhan itu. Merasa rencananya untuk kota itu terancam gagal, Dante menghubungi polisi untuk mengusirnya. Okay, fuck this. You watch your mouth, boy. Saat polisi berusaha membawa Virginia keluar, penyakitnya tiba-tiba kumat dan terkena serangan jantung. Seorang pria berbadan besar turun dari tangga untuk membantunya. Virginia menjelaskan bahwa orang itu adalah anak yang diasuhnya dan sudah tinggal bersamanya selama puluhan tahun. Polisi, Ruth, dan pria berbadan besar itu masuk ke dalam ambulan untuk mengantar Virginia menuju rumah sakit. Lila berjalan-jalan di sekitar kota mati itu dan melihat Richter sedang berada di garasinya. Dia melihat Richter memiliki senapan dan mengaku pada Richter bahwa dia adalah korban selamat dari penembakan massal di sebuah sekolah. Sementara itu di dalam ambulan, Virginia akhirnya meninggal dunia. Ruth mengirim pesan pada Dante kabar buruk itu. Pria berbadan besar yang bersama mereka mulai bertingkah agresif karena tahu Virginia tidak bisa diselamatkan. Saat polisi berusaha mengambil pistol di kantongnya, pria itu mematahkan tangannya dan menusuk lehernya dengan tulang tangannya sendiri. Pria itu kemudian menembak polisi lain yang sedang menyetir. Alhasil mobil ambulan itu hilang kendali dan menabrak traktor di sebuah ladang pertanian. Kembali ke kota itu, Richter mengetahui Virginia sudah meninggal. Dia mengambil kunci mobil dan kunci bus dan berjanji akan mengembalikannya jika Dante bisa membuktikan bahwa dia adalah pemilik sah dari panti asuhan tersebut. Dante lantas mencari-cari dokumen kepemilikan bangunan itu, tapi tidak menemukannya. Melody kesal karena berpikir mereka tidak memperlakukan Virginia dengan baik dan secara tidak sengaja telah membunuhnya. Mereka lalu memutuskan untuk masuk ke panti asuhan itu dan mencari dokumen yang membuktikan apakah Virginia adalah pemilik bangunan itu atau tidak. Di lokasi kecelakaan, Ruth akhirnya sadar dari pingsannya dan melihat di kaca spion, pria berbadan besar itu sedang menguliti wajah Virginia dan memakainya sebagai topeng. Pria itu ternyata adalah Leatherface. Dia berusaha mengambil radio untuk memanggil bantuan, tapi yang mendengarnya hanya penjaga toko yang kita lihat di awal film tadi. Leatherface kemudian membunuh polisi yang masih hidup dengan memukul kepalanya dengan tangki oksigen milik Virginia. Meskipun Ruth sudah berpura-pura mati dan berusaha kabur, Leatherface mengetahui dirinya masih hidup dan membunuhnya dengan mengiris perutnya dengan pisau. Leatherface kemudian berjalan kembali menuju Harlow. Penjaga toko itu kemudian menelpon teman lamanya, Sally Hardesty, yang kini sudah tua. Sally mengambil perlengkapan senjatanya dan menyetir mobilnya menuju Harlow untuk berhadapan dengan Leatherface, orang yang membantai teman dan keluarganya.
Siapakah sebenarnya Leatherface? Bagaimanakah nasib Melody, Lila, dan Dante? Berhasilkah Sally Hardesty membalaskan dendamnya pada Leatherface? Silakan kawan tonton sendiri biar tidak penasaran. Itu tadi adalah alur cerita dari film Texas Chainsaw Massacre. Saya sengaja tidak menceritakannya sampai akhir biar bikin kamu penasaran, karena cara terbaik menikmati film adalah dengan menontonnya secara utuh. Di tahun 1974, film horor berubah untuk selamanya berkat penulis dan sutradara Tobe Hooper. Sebuah ikon telah lahir, seraut wajah kegilaan bernama Leatherface. Texas Chainsaw Massacre menjadi salah satu film horor paling berpengaruh sepanjang masa dan membuka jalan untuk film subgenre slasher seperti Halloween, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, dan Black Christmas. Texas Chainsaw Massacre tahun 1974 tidak pernah menjelaskan apapun seperti motif atau alasan pembantian itu terjadi. Tapi bagaimanapun juga tetap masih menjadi film paling menakutkan sepanjang masa. Tidak percaya? Tonton sendiri. Faktanya ketika pertama kali film ini dirilis, badan sensor berusaha untuk memotong adegan-adegan yang dianggap terlalu menakutkan. Namun, adegan apapun yang mereka potong, film itu tidak ada bedanya. Mereka tidak bisa menghilangkan nuansa teror yang mencekam dari film itu. Jadi, mereka akhirnya memutuskan untuk memboikot film itu di beberapa daerah. Texas Chainsaw Massacre yang dirilis di Netflix ini disutradarai oleh David Blue Garcia dan diproduksi oleh Fede Alvarez dan Kim Henkel. Dibuka dengan narasi ikonik dari John LaRoquette. Film ini adalah sequel langsung dari film originalnya tahun 1974. Walau membawa lagi Sally Hardesty, wanita yang selamat dari film pertamanya. Namun cerita di film ini berfokus pada Melody, Lila, Dante, dan Rue, sekelompok remaja perkotaan masa kini yang tidak sengaja membuat marah Leatherface. Seperti yang diketahui fans film horor pada umumnya, penjahat yang ikonik tidak pernah bisa dimatikan begitu saja. Dan tampaknya film ini mengikuti langkah film Halloween yang juga di-reboot tahun kemarin. Menghadirkan karakter film lama ke dalam dunia modern memang menjadi tantangan buat para filmmaker. Jadi tidak heran kalau Texas Chainsaw Massacre ini juga dengan latah mengikuti kesuksesan box office Halloween. Tapi persoalannya, plot cerita juga dijadikan hampir mirip dengan menghadirkan kembali survivor yang selamat dari film originalnya dengan semangat balas dendam. Dengan tempo yang cepat, sutradara film ini tidak membuang-buang waktu untuk segera tancap gas dengan menghadirkan Leatherface sesegera mungkin. Dari situ bisa ditebak adegan-adegan selanjutnya adalah soal darah dan daging cincang manusia. Walaupun itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh fans horror slasher, namun pengembangan karakter menjadi terasa nanggung. Seperti karakter Lila yang merupakan korban selamat dari penembakan massal tidak digali lebih dalam. Alhasil, trauma masa lalu itu jadi terasa tidak relate pada emosi cerita pada saat dia menghadapi Leatherface. Juga ada adegan yang menurut saya agak konyol, yaitu ketika Hardesty akhirnya bertemu dengan orang yang ia cari selama 50 tahun, dan dengan semangat membalaskan dendam keluarga dan teman-temannya, dia malah melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya. Sudahlah. Tonton sendiri kalau penasaran. Tapi seperti semua franchise film ini sebelumnya, semua filmnya tidak ambil pusing soal cerita dan pengembangan karakter. Pokoknya selagi darah dan daging masih memenuhi layar dan Leatherface masih menari menggunakan gergaji mesinnya, para fan horror tetap akan menikmatinya dengan senang hati. Jadi kesimpulannya, tonton film ini jika kamu adalah penggemar film horror slasher penuh adegan sadis dengan darah sepanjang film. Atau skip film ini jika kamu bukan penggemar film horror slasher yang penuh dengan adegan sadis dengan darah sepanjang film. Kawan punya opini sendiri atau punya request film yang ingin diulas di channel ini? Silakan drop komen kawan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan. Selalu jaga kesehatan dan salam sinema.